teman-teman kalian mau beli suatu saham, setelah kelihatannya mau naik, tapi setelah kalian beli ternyata sahamnya malah turun, malah kadang teman-teman malah nyangkut pas di pucuk-pucuknya. Nah, minggu ini gue akan kasih watchlist saya, saham-saham yang mungkin menurut saya, balik lagi ya teman-teman, ini menurut pandangan saya pribadi. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma retail yang setiap hari retail unyu lah, bisa dikatakan saya retail unyu yang setiap hari mungkin bisa memantau market. Oke teman-teman, tapi disclaimer dulu teman-teman, ini bukan suatu ajakan beli atau jual suatu saham, atau bahkan hold juga, ini juga bukan ajakan itu teman-teman. Saya juga bukan financial advice buat itu, saya juga tidak punya lisensi apapun. Ini pure murni analisa saya pribadi, buat saya pribadi, yang mungkinnya nanti akan saya lihat di kemudian hari supaya bener nggak tesis saya, bener nggak apa analisa saya, yang mungkin di kemudian hari dengan adanya video ini saya pribadi juga bisa belajar lagi, dan mungkin kalau salah bisa jadi buat pembelajaran saya, dan kalau benar pun juga masih bisa buat bahan evaluasi saya salahnya atau kurang tepatnya di mana. Nah teman-teman, di video ini saya mungkin akan kasih menurut saya, pandangan saya, ada beberapa saham yang menarik di minggu ini, khususnya di sekitar tanggal 22 sampai nanti hari Jumat teman-teman. Saya ada beberapa watchlist, dan mungkin langsung saja ada sekitar 4 saham. Yang pertama ada ESA, terus yang kedua ada PTRO, BRPT, dan yang terakhir mungkin nanti ada MDKA. Nah, menurut saya mungkin yang pertama dulu saham ESA. Kenapa saya ini bisa katakan saham ESA itu menarik? Nah, setelah saya lihat kemarin tuh tanggal 20 April ya teman-teman, di running trade itu ada si saham ESA ini, ada yang beli nego sekitar jam 2.12 dan menit detikanya pun juga sama. Itu ada di pasar nego sekitar transaksi jumbo, yang dimana ada 300 lot dan 400 lot, sekitar 708.000 lot dalam satu transaksi itu dari RF ke AZ di pasar nego ya teman-teman. Ini kalau dirupiahkan sekitar 77 miliar teman-teman. Nah, tadi malam saya sudah jadikan watchlist, dan terbukti juga ternyata hari ini dia juga langsung terbang hampir berapa persen ini teman-teman. Hari ini aja, kemarin transaksinya itu, dan hari ini dia sudah sempat naik hampir 15%, cuma dibawa turun lagi tinggal 8%. Nah, tapi saya rasa saham ini masih menarik teman-teman. Kalau kita lihat dari Bloxiumnya juga nih, tadi kan aset ya teman-teman yang di pasar nego. Hari ini tanggal 21 teman-teman, itu kalau dilihat dari Bloxiumnya itu juga big akumulasi yang sangat besar, dan yang keluar itu rata-rata retail nih teman-teman, XL, XC, SQ, GA, dan asingnya juga pada keluar, kecuali BKAK ini masih mungkin trading ini. PD itu rata-rata keluar, dan yang beli tadi hari ini yang naikkan ke atas itu teman-teman, itu sama aset juga sama. Kalau kemarin dia beli di pasar nego sekitar 70 miliar, hari ini dia di pasar reguler juga beli sama di 28,5 miliar, tapi average mereka di 800. Kalau tadi kan di 1100 ya teman-teman. Kalau ditambah ini hari ini sama si RF yang jual aja itu juga ternyata hari ini juga beli lagi di 815. Ini menarik sekali. Ini bandar-bandar lokal semua ini institusi juga bisa. Ini menarik sekali untuk saham ESA. Nah, menariknya lagi, average mereka kalau yang aset tadi kalau beli di 1100
100 sama tadi 800, average mereka mungkin masih di sekitar 1000-an. Harganya ini masih tadi closing di 840. Ini menarik. Closing hari ini juga mendekati resisten ya teman-teman. Nanti kalau besok kok langsung ada volume besar di sini, volumenya sama besar, mungkin kalau hari ini volumenya 400, nanti jam 9.30 atau jam 9.15 sudah ada 100 miliaran lagi masuk, nanti saya akan pertimbangkan untuk masuk. Dan ini kalau bisa tercapai resist yang di sini teman-teman, ini kan hampir tadi sudah ke jemput ya teman-teman, yang resist ini. Nanti resist yang ini kalau bisa ke sampai sini, dia bisa 18% teman-teman kalau di harga yang sekarang. Nah, dan menariknya lagi, kalau misal kita gagal breakout bener-bener, mungkin risk kita cuma 8%, 1:1 lah. Kalau itu menurut saya masih bagus sekali untuk dipertimbangkan untuk kita masuk. Itu alasan saya kenapa saya milih ESA ini. Yang pertama itu teman-teman, adanya transaksi jumbo yang di pasar nego, dan ternyata di pasar reguler hari ini dia juga masih akumulasi lagi. Nah, kita lihat besok kalau emang ada volume dan membreakout area resist ini teman-teman, saya akan coba masuk. Oke, berikutnya mungkin saya akan coba ke PTRO ya teman-teman. PTRO ini juga menarik, cuma di sini kalau PTRO itu cenderung apa ya, kalau dari chart patternnya dia ada cup and handle, cuma ini belum murni. Jadi nanti mungkin kalau besok atau lusa ada dia ngebreak area sini, area ini, garis ini nanti saya akan pertimbangkan untuk masuk, apalagi breakoutnya sampai menembus area resist ini teman-teman. Nah, itu juga menarik karena kalau benar-benar ngebreak area resist ini targetnya hampir 40%, nanti risknya paling nggak ada 10%-an teman-teman. Kalau gagal breakout nanti kita cut loss dulu, nanti kalau benar-benar sudah ngebreak area resist ini nanti kita masuk lagi. Dan kalau harga sekarang di harga 6.300 itu, kita coba lihat PTRO ya teman-teman. PTRO itu banyak bandar-bandar besar yang masih nyangkut di atas. Contoh ini kalau kita tarik berapa bulan nih, 3 bulan aja itu si retail unyu teman-teman kita XL ini masih nyangkut di sekitar 6.400-an. Kalau kita lihat nih dia punya barang hampir 1T ini si retail unyu nih. Nah, mungkin nggak lihatin yang ini aja biar kelihatan jelas. Kita tarik 3 bulan. Nah, ini bisa dilihat juga teman-teman, si retail unyu XL ini juga masih punya barang sekitar 1T ya. Dia juga masih minus 2%. Terus sama NI ini juga baru profit, dia kalau Odo dia sudah profit sekitar 12%, dia punya barang 3T, dan si HP-nya sendiri ini dia masih nyangkut di atas, malah harganya masih 7.600, masih floating minus 17% teman-teman. Nah, ini menarik sekali, apalagi saham-saham Pak PP ini kan juga sudah banyak yang mulai rebound ya teman-teman. Nah, di situ itu peluang kita nanti. Cuma ini saya juga belum masuk, saya juga nggak punya barangnya, saya akan nunggu mantau dulu ini kalau emang berhasil dia ngebreak area sini sekitar 6.800 lah, 6.800-an ini kita ngebreak, nah dengan volume yang tinggi juga, nanti saya akan pertimbangkan untuk masuk. Untuk target saya ada di area resistance ini 9.000-an, tapi itu pasti saya yakin butuh waktu yang panjang juga, itu enggak sebentar. Berikutnya teman-teman, BRPT ini saya rasa juga menarik. Kenapa? Di sini ada pattern chart inverser head and shoulders teman-teman. Nah, nanti 1 atau 2 hari lagi ini kalau bener dia akan ngebreak area biru ini,
biru ini teman-teman, saya akan coba masuk dan targetnya sama seperti penurunan ini, sekitar 50% untuk kenaikannya, dan risk kita mungkin kecil, cuma 16%, 1/3 juga. Tapi kita masih nunggu area ini ke break ya teman-teman, area biru ini ke break, mungkin masih 1 hari atau 2 hari, saya juga nggak tahu, atau mungkin juga bisa lanjut turun lagi. Nah, kita pantau aja. Kalau nanti kok turun lagi ya kita nggak usah masuk teman-teman. Tapi kalau besok atau lusa bisa berhasil ngebreak area sini di area 2460-an ini, atau mungkin kita anggap aja 2500 lah, 2500 itu kita masuk, dan mungkin kalau volumenya emang tinggi nanti target kita di 3700. Cuma emang itu butuh waktu lama juga, nanti paling TP yang pertama sekitar di 3000-an itu kalau menurut saya 2900. Tapi ini mungkin nanti TP kalau ditarik ini tadi 50% sama sini kan juga di area resist ini juga teman-teman, dan itu nyambung sama di area sini, di area resist ini teman-teman. Nanti kalau kita bisa breakout, kemungkinan tidak menutup kemungkinan untuk area sini, pasti juga butuh waktu lama. Itu ya teman-teman. Terakhir mungkin MDKA gitu ya teman-teman. MDKA menurut saya juga menarik, tapi mungkin ini pilihan yang perlu kita pantau juga. Di sini juga membentuk triangles ascending teman-teman. Dia pattern untuk reversal, tapi di sini sudah ke breakout, tapi 2 hari ini ternyata dia koreksi lagi. Nah, kita tunggu lagi dari koreksi ini. Kalau kita lihat dari segi Broxium-nya di sini sih masih retail ya yang pada masuk teman-teman. Ternyata nanti paling menurut saya ini masih akan di area sini terus, atau enggak sideways dulu. Nanti kita lihat lagi kalau emang ada volume dan dia bisa volumenya tinggi dan dia closing hijau, mungkin lewati garis ini di area sini 3400-an, 3470-an lah, 3 sampai 3500. Nanti akan saya coba masuk, dan targetnya tentunya di 3900 gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya itu aja. Ada 4 saham watchlist. Sekali lagi saya disclaimer, ini bukan ajakan beli atau hold atau jual suatu saham. Ini murni analisa saya, dan saya juga retail seperti teman-teman, retail unyu yang pure dari analisa transaksi, teknikal, bandarmologi. Saya coba kombinasikan, dan saya di sini juga masih belajar. Tentunya kalau teman-teman punya analisa sendiri silahkan digunakan, dan pastinya teman-teman sudah punya trading plan yang jelas dan money management yang bagus. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti subscribe akun ini supaya kita sharing bareng-bareng dan gak ketinggalan informasi-informasi seputar saham retail unyu kayak kita ini. See you next video teman-teman.